akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biar firman Tuhan tadi doa dikatakan bertumbuh, berbuah, berakar, bertumbuh, bahkan kita boleh menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berikan satu perikop, yaitu hidup kita di tangan Tuhan. Amen. Apa? Hidup kita di tangan Tuhan. Ya, tema pada malam hari ini berbicara hidup kita di tangan Tuhan. Bagaimana tema ini mengingatkan bahwa setiap langkah kita, setiap musim kehidupan kita, baik setiap keberhasilan yang sudah kita terima maupun tantangan yang sedang kita hadapi, kita tahu kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Apapun yang kita alami, kita harus percaya kalau hidup kita ada di tangannya Tuhan. Baik suka duka kita, baik kita senang, baik kita sehat, baik kita sakit, kita ada di dalam tangannya Tuhan. Amen. Kita buka ayat kita pada malam hari ini, Mazmur 31 ayat 15 sampai yang ke-16. Untuk menghormati firman Tuhan, kita boleh berdiri. Mazmur 31 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Ya, semua sudah dapat ya. Mazmur 31 ayat 15 sampai yang ke-16. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3 ya. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ulas sekali lagi. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata Engkaulah Allahku. Dikatakan masa hidupku ada dalam tanganmu. Ini garis besar yang kita ambil pada malam hari ini. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Di sini ada kata masa hidupku ada dalam tanganmu. Bagaimana di sini kita tahu bahwa seluruh perjalanan kehidupan kita itu berada di otoritasnya Tuhan Allah kita. Kata masa hidup itu dalam bahasa Ibrani yaitu itotai, yang artinya apa? Waktu-waktuku. Masa hidup yang artinya apa? Waktu-waktuku. Artinya apa waktu-waktuku itu? Yaitu mencakup setiap musim kehidupan. Masa sukacita, masa penderitaan, keberhasilan, baik pun itu kesulitan. Yang artinya apa? Seluruh musim. Dikatakan masa hidupku ada dalam tangan. Malam hari ini tema kita hidup kita di tangannya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, setiap kita pasti pernah yang namanya mengalami masa-masa ya gelisah, gundah gulana. Pernah kita mengalami keberhasilan, mungkin bangkrut, mungkin hal-hal yang gak menyenangkan. Kita pasti pernah mengalami tersebut, amin. Tapi kita tahu bahwa setiap dalam musim kehidupan kita dikatakan firman Tuhan ini, bagaimana hidup kita itu di dalam Tuhan. Mazmur 31 ini ditulis apa? Daud. Bagaimana pada saat itu Daud sedang mengalami ancaman. Ancaman yang dialami Daud banyak hal. Tapi banyak ahli-ahli Alkitab mengatakan bahwa Mazmur ini lahir ketika Daud sedang dikejar oleh musuhnya. Bahkan dia dikhianati oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan Daud pun harus mengalami hal tersebut, Bapak Ibu.
dari luar maupun dari dalam. Kalau cerita Solomon kita sudah sering dengar, musuhnya Daud, ya, seorang raksasa dari Filistin, siapa? Iya, raja pertama Israel yang sudah kita dengar siapa? Saul. Bahkan siapa juga anaknya sendiri, Absalom, untuk merebut apa? Tahta. Anaknya sendiri aja bisa jadi musuhnya untuk merebut tahta. Bahkan juga bangsa Filistin, musuh utama Israel pada waktu masa Daud. Daud berkali-kali dia berperang, ya. Bahkan setelah dia menjadi raja, dia banyak dikelilingi sama musuh-musuhnya. Namun Daud tidak berkata, hidupku ada di tangan Saul. Tapi Daud berkata, masa hidupku ada di tangannya Tuhan. Ini menunjukkan suatu iman yang luar biasa, Bapak Ibu. Iman yang sangat luar biasa. Kadang kita bisa ngomong waktu kita diberkati, kita ucapkan hal yang baik. Tapi waktu berturut-turut masalah yang ada, ya, mungkin kita dalam pekerjaan kita tidak sesuai target, mungkin juga dalam keluarga banyak hal yang harus kita hadapi, suami kita, anak-anak, bahkan istri, ya, banyak hal. Kita kan tiap hari bertemu dengan hal-hal yang kadang di luar dari pikiran kita, ya. Siap gak siap kita harus lewati. Tapi waktu kita tahu firman Tuhan, ya, Daud sudah mengalami hal yang lebih daripada itu, daripada apa yang kita rasakan. Dia sanggup berkata, masa hidup dalam Tuhan. Musuhnya boleh mengejar Daud, tapi dia tahu ada tangan Tuhan yang memegang hidupnya. Amin. Jadi kita belajar, Bapak Ibu, bagaimana tidak ada satu detik pun kehidupan kita berada di luar pengawasan Tuhan. Ya, satu detik pun. Di mana mau berjalan di pekerjaanmu, ya, baik engkau mungkin lakukan hal yang kejujuran, ya, Tuhan itu mengawasi, melihat apa yang kita kerjakan. Baik itu mungkin hal yang baik yang kita kerjakan, maupun mungkin hal yang gak baik sekalipun yang kita kerjakan, Tuhan itu melihat. Meskipun mungkin orang terdekat pun gak melihat apa yang kau perbuat, tapi hati-hati, mata Tuhan melihat. Hidup kita dalam pengawasan Tuhan. Makanya satu detik pun Tuhan tahu, Tuhan lihat apa yang kita perbuat. Poin pertama saya akan kasih, yaitu tangan Tuhan yang memelihara. Tangan Tuhan yang memelihara. Di ayat yang ke-16, di situ ada kata dalam tanganmu. Kata tangan itu dalam Alkitab itu melambangkan kuasa, otoritas, perlindungan, pemeliharaan. Itu tangan. Arti tangan dalam melambangkan dalam Alkitab kuasa, otoritas, perlindungan, dan pemeliharaan. Yang artinya apa? Kalau hidup kita berada di tangannya Tuhan, Tuhan mengetahui setiap keadaan kita. Tuhan yang memelihara kita, bahkan Tuhan yang gak pernah kehilangan kendali atas hidup kita. Contohnya siapa? Yusuf. Kita tahu misalnya Yusuf, Bapak Ibu, bagaimana dia dimulai dengan mimpi yang indah, ya, dimulai dengan mimpi yang indah, tetapi setelah Yusuf menerima mimpi tersebut, justru apa? Hal yang baik yang dia terima? Tidak. Harusnya ketika dia menerima mimpi yang indah, harusnya diterima hal yang baik. Tetapi enggak. Waktu Yusuf menerima mimpi yang indah, justru disitulah dia harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam dirinya. Dia dibenci sama saudara-saudaranya, ya. Dia dipenjara, dia difitnah, istri Potifar, ya. Bahkan sampai
Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Artinya apa? Penyertaan Tuhan itu tidak diukur dari mudahnya atau sulitnya kehidupan kita. Dia tahu, Yusuf tahu ada tangan Tuhan yang memegang kehidupannya. Dan pada akhirnya setelah Yusuf melewati hal tersebut, Yusuf jadi apa? Penguasa Mesir. Apa yang dia lewati, waktu dia terus percaya sama Tuhan, dia terima janji Tuhan itu yang pertama itu. Ya, diterima janji kemenangan dari Tuhan. Tapi harus dilewati dahulu. Gak mudah memang, harus kita lewati. Tapi ingat, dari apa yang sudah kita lewati, waktu kita bertahan setia dalam Tuhan, pengiringan kita sama Tuhan, itu gak bakal sia-sia. Tuhan perhitungkan, baik mungkin pergumulanmu, harapanmu, kesusahanmu, air matamu, Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu setiap isi hati kita, Bapak Ibu. Apa kesusahanmu, apa kesulitanmu saat ini? Ekonomimu, suamimu, anak-anakmu, pekerjaanmu, pergumulanmu yang gak Tuhan jawab sampai saat ini. Kita harus tetap percaya hidup kita dalam tangannya Tuhan. Iya, harus kita imani. Meskipun engkau belum saat ini belum menerima janji, tapi percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Iya. Yang paling pertama dikatakan tangan Tuhan yang memelihara. Iya, Tuhan memelihara kehidupan kita. Meskipun jalan yang kita lewati itu kita nggak paham. Harus lewat jalan yang mana dulu Tuhan harus yang melewati. Salah nggak kira-kira waktu aku ambil keputusan ini? Benar nggak Tuhan waktu aku ambil keputusan ini? Benar nggak Tuhan? Tapi waktu kita datang sama Tuhan, kita serahkan hidup kita sama Tuhan, kita percaya masa hidup kita dalam tangan Tuhan, Dia akan menuntun kita ke jalannya Tuhan sampai masuk ke dalam rencana yang Tuhan yang tidak. Amin. Amsal 3:5 sampai 6 dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap, tidak setengah-setengah. Harus percaya sepenuhnya. Bukan waktu keadaan baik saja, bukan. Justru iman kita diuji seringkali waktu keadaan kita sulit. Kalau kita bahagia, kita menerima berkat, ya kita happy. Bisa dikatakan Tuhan Yesus luar biasa, baik. Tapi waktu keadaan kita dikecewakan, waktu nggak sesuai dengan harapan kita, mampukah kita berkata Tuhan luar biasa? Tapi saya percaya kita adalah orang-orang yang luar biasa, amin. Maka kita katakan Tuhan luar biasa. Masalah manusia itu seringkali ingin mengetahui semua rencananya Tuhan. Benar? Padahal Tuhan bilang sama kita percaya. Kita pengen tahu bagaimana sih nanti Tuhan begini. Tidak salah Bapak Ibu kita akan bertanya sama Tuhan. Kita bisa jadikan Bapak kita sahabat kita. Ya. Waktu kita komunikasi dengan Bapak kita ambil ruang sendiri, kita berdoa sama Tuhan, kita tanya gak apa-apa, karena Dia Bapak kita, karena Dia sahabat kita. Mungkin suami istri terbatas memberikan solusi nasihat kepada engkau, tapi waktu kita datang dulu, kita kunci kamar kita, ya, kita mungkin mereka seperti anak-anak, ya, gak apa-apa. Tapi Tuhan minta kita harus tetap percaya. Amin. Bagaimana juga Abraham, ya, dia juga harus menantikan hal bertahun-tahun, menantikan, ya, supaya dia diberikan keturunan. Tahun demi tahun berlalu harus dia lewatin. Gak punya anak. Abraham semakin tua, Sarah semakin tua. Tapi Tuhan gak pernah lupa dengan janjinya. Pada waktu yang tepat lahirlah Ishak. Amin. Iya. Mungkin bertahun-tahun kita menantikan. Bertahun-tahun kita harus melihat apakah Tuhan
supaya memberkati kita. Menjadi doa kita, iman kita. Biasakan dari hal-hal terkecil kita waktu kita bangun pagi doa. Saya semenjak mulai sekolah, Bapak Ibu, yang biasanya saya bangun jam sekian, ya, walaupun habis besok bisa tidur lagi, ini nggak bisa tidur lagi. Jam 4 subuh sudah saya harus bangun, masak, ya. Kalau seminggu ini rasanya agak lemah. Iya, pertama kali anak saya sekolah, pas bangun pagi menyiapkan sarapannya, yang nggak biasa harus terbiasa. Iya, itu kalau jadi orang tua ya, Bapak Ibu ya, harus bisa. Yang nggak bisa harus bisa. Tapi itulah dalam kehidupan kita, waktu kita mendahulukan datang kepada Tuhan pasti ada sukacita, amin. Makanya sesibuk apapun, kalau kita nggak bisa pun lama, seenggaknya kita sebentar aja kita biasakan ucapan syukur kepada Tuhan, amin. Dan waktu Tuhan itu nggak pernah lambat, Bapak Ibu, ya. Tuhan tidak pernah terlambat, Dia selalu tepat waktu. Percaya setiap proses kehidupan kita, ya. Proses yang kita alami apa? Bisa kita jawab sendiri dalam hati kita, proses apa ya? Proses yang saya alami saat ini, kita bisa jawab dalam diri kita. Tapi ingat, waktu kita diproses jangan protes. Itu sering sekali kata-kata itu saya dapatkan waktu saya di sekolah kita. Kalau kamu mau diproses sama Tuhan, jangan protes. Sakit ya sakit, nggak boleh protes. Yusuf pun harus mengalami hal-hal, ya, sampai dia dilempar ke sumur, sampai dia dipenjara. Tapi lihat hasil dari apa yang sudah dialami, indah. Begitu juga Abraham menanti-nantikan sampai berapa tahun dia menantikan. Tapi waktu dia tetap percaya kepada Tuhan, janjinya Tuhan, dia menerima. Makanya suami istri harus sepakat, ya. Orang tua juga harus sepakat sama anak-anak. Yang kedua, tangan Tuhan mengubah penderitaan menjadi berkat. Kita boleh katakan, tangan Tuhan mengubah penderitaan menjadi berkat. Iya. Tangan Tuhan itu sanggup mengubah penderitaan menjadi berkat. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan berkata, ya, semua yang terjadi itu baik. Firman Tuhan yang berkata seperti ini. Apapun yang terjadi itu baik. Tuhan tetap bekerja melalui semuanya. Dan Tuhan katakan mendatangkan kebaikan, ya. Mendatangkan kebaikan. Apapun yang, ya, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, Tuhan katakan itu mendatangkan kebaikan. Begitu juga Ayub yang dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam dirinya, ya. Tapi di balik apa yang sudah dialami Ayub, ingat Tuhan ganti berapa kali lipat? Berapa kali lipat? Iya. Tuhan bisa ganti berkali-kali lipat dari penderitaan yang kita alami jadi berkat. Meskipun mungkin kelihatannya awalnya penderitaan ini kok saya alami ini kok gak berhenti Tuhan. Seperti ini terus gak ada kemajuan. Ini terus Tuhan. Gak ada kemajuan yang saya lihat Tuhan. Tapi ingat tangan Tuhan sanggup mengubah penderitaan menjadi berkat. Ya. Tuhan pulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dia tahu rancangan dalam kehidupan kita. Tuhan punya rancangan dalam kehidupan saya, begitu juga dengan Bapak Ibu, Dia punya rancangan yang terbaik. Amin. Bahkan dikatakan kepadamu memberikan apa? Hari depan yang penuh harapan. Iya. Hari depan yang penuh harapan. Ada janji Tuhan, ada masa depan yang Tuhan siapkan dalam kehidupanmu. Mungkin seperti anak-anak muda belum mengalami hal-hal yang sulit. Paling kalau anak muda apa sih yang paling tersulit? Paling dia ngadepin ujian, ulangan ya. Itu paling sulit mungkin ya. Tapi beda kalau sudah namanya berkeluarga, ya, suami istri, menghadapi anak-anaknya, menghadapi istrinya, menghadapi suaminya. Tapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, waktu kita ya ada doa, ada firman Tuhan. Biasanya kita suami istri itu paling nggak sama-sama kita harus ada baca Alkitab, ya sama-sama. Kadang saya dengan Madri, kami cuma baca satu pasal, tapi kami kasih pendapat. Pendapat kamu apa sih tentang pasal ini? Dia kasih sesuatu yang bagi dia, itu juga saya kasih. Kadang kita nggak semua harus kita ngomongin tentang masalah hidup kita. Kadang suami istri juga harus sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Menurut pendapat kamu apa sih pasal ini? Mungkin satu ayat, satu pasal dulu, satu ayat dulu. Kayak Ibu Nela kemarin waktu menyampaikan firman Tuhan di komunitas, ya, kadang suami yang menguatkan istri, ya, kamu baca ini, iya, itulah pentingnya waktu kita baca firman Tuhan. Suami yang mengingatkan, kadang istri mengingatkan suami. Makanya pentingnya suami istri harus sejalan dengan Tuhan, amin. Iya. Harus sejalan bersama Tuhan. Jangan satu yang berdoa, satu yang enggak. Tapi harus sama-sama, amin. Dikatakan Tuhan itu memberikan harapan bukan hanya ketika keadaan kita baik. Tuhan juga bisa memberikan waktu keadaan itu pun sekalipun buruk. Tuhan bisa kasih harapan itu dalam kehidupan kita. Kita buka dulu Ester 4 ayat yang ke-14. Ester 4 ayat yang ke-14. Ester 4 ayat 14 dikatakan, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam saja, pertolongan dan apa? Kelepasan bagi orang Yahudi akan timbul dari pihak lain, tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tuhan bisa pakai siapa saja. Amin. Kita tahu Esther hanyalah gadis yatim piatu. Dia hanya gadis yatim piatu. Tetapi Tuhan bisa mengangkat dia menjadi apa? Ratu. Di ending dikatakan engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tuhan bisa pakai siapa saja, Bapak Ibu. Tuhan bisa punya rencana terbaik. Mungkin kalau secara pandangan, ya kan Esther kan hanya seorang gadis yatim piatu, tapi kok bisa dia jadi ratu? Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menggenapi rencananya, amin. Bisa pakai Bapak Ibu, anak-anak kita. Tuhan bisa pakai siapa saja, asalkan kita berada di jalannya Tuhan. Kita percaya sepanjang hidup kita, apapun yang kita alami, hidup kita ada dalam tangannya Tuhan, amin. Tangannya Tuhan, rumah kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, bisnis kita, ya, semuanya ada dalam rencananya Tuhan. Katakan semuanya dalam rencananya Tuhan. Semuanya ada
saat nanti kita akan ingat pelangi kasih-Nya Tuhan. Ingat Tuhan gak pernah memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal yang tanamkan di hati apa? Indah semua yang Tuhan beri. Ya. Indah semua yang Tuhan beri. Aplikasikan dalam hidup Bapak Ibu. Tanamkan di hati kita. Akan ada pelangi yang kau terima. Mungkin waktunya sebentar lagi, atau mungkin waktunya pun masih lama. Terima. Akan ada pelangi yang indah yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Berhenti hidupmu, jangan takut. Jangan takut. Takut itu gak mengubah keadaan kita. Tetapi percaya, ya, jalan Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera dalam hidup. Amin. Tetap setia, belajar berserah sama Tuhan, bukan menyerah, berserah. Tetap berdoa. Doa mungkin gak langsung mengubah dari keadaan kita, tapi dalam doa ada kekuatan yang Tuhan kasih. Percaya sama Tuhan, tetap taat. Orang yang hidup di tangan Tuhan adalah orang yang mau hidup menurut firman-Nya. Jadi waktu kita hidup dalam firman-Nya Tuhan, kita harus taat. Iya. Mungkin hari ini ada yang sedang menangis, ada yang merasa kehilangan, kecewa, sedang bingung. Tapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, ingat, bukan keadaan yang mempengaruhi hidup kita, tapi tangan Tuhan. Amin. Bukan manusia, bukan ekonomimu, bukan pekerjaan yang pegang kau, bukan. Tapi ada tangan Tuhan yang sedang merendah rencana yang baik dalam hidupmu. Amin. Ya. Apapun yang kau alami saat ini, ingat ada tangan Tuhan yang merendah. Bahkan nanti akan saya lihat pelangi kasih-Nya Tuhan yang kau siapkan dalam hidup saya. Gak ada air mata yang sia-sia waktu kita datang sama Tuhan. Kita datang duduk, kita berlutut di hadapan Tuhan. Air mata kita Tuhan tampung semuanya. Tidak ada doa satupun yang Tuhan abaikan. Tuhan dengar setiap doa-doa. Apapun penderitaan yang kau alami, ya, tidak ada penderitaan yang sia-sia Bapak Ibu. Tidak ada masa depan yang tanpa harapan. Tuhan bilang penuh harapan di depan nanti kita akan lihat. Amin. Iya. Tuhan akan siapkan yang terbaik untuk kehidupan kita. Mari kita ambil sikap kita doa. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi biar malam hari ini Hamba kembali mengingatkan setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sebab hidup kami